Akhir-akhir ini, berbagai negara di dunia tengah dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama Coronavirus Disease 19 atau biasa disebut COVID-19. Virus ini awalnya mulai berkembang di Wuhan, China. Penularan virus ini sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia, sehingga WHO menyatakan wabah virus COVID-19 sebagai pandemi dunia saat ini. Penyebaran virus ini sulit dikenali karena baru dapat terlihat setelah sekitar 14 hari. Namun, orang yang telah terpapar dengan virus ini memiliki gejala seperti demam di atas suhu 38 derajat Celcius, gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas, serta gejala lainnya seperti gangguan tenggorokan, mual, dan pilek. Apabila gejala tersebut sudah dirasakan, maka perlu dilakukan karantina mandiri. Penyebaran virus COVID-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi di berbagai negara saat ini. Di Indonesia sendiri, sampai saat ini sekitar 13.500 orang terkonfirmasi positif, dengan kematian mencapai sekitar 950 orang. Ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia, bahkan dunia, untuk melakukan berbagai kebijakan demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran bertanggal 24 Maret 2020 yang mengatur pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran COVID-19. Dengan peralihan proses pembelajaran menggunakan sistem daring ini, para pelajar diharapkan tetap bisa mendapatkan pelajaran seperti biasa di tengah-tengah masa pandemi. Namun, setelah beberapa minggu kebijakan belajar di rumah diterapkan, berbagai permasalahan mulai timbul. Banyak siswa mengeluhkan tugas yang dibebankan kepada mereka terasa lebih berat dibandingkan saat belajar di kelas seperti biasa. Dalam satu hari, tugas yang diberikan bisa 3-4 mata pelajaran sekaligus dengan tenggat waktu yang tidak lama. Para tenaga pengajar pun kebanyakan hanya memberikan latihan soal yang harus dikerjakan dalam jumlah tak sedikit. Hal tersebut tentu bisa memicu stres siswanya. Selain dari kuantitas penugasan yang melonjak berkali-kali lipat, permasalahan lain muncul dalam segi teknologi, baik bagi siswa maupun pengajar. Ditemukan banyaknya ketimpangan akses belajar antara masyarakat mampu dan kurang mampu. Masih terbatasnya kepemilikan komputer, laptop, serta biaya internet misalnya, merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya jangkauan pembelajaran daring. Temuan ini sama dengan yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, juga Singapura. Penerapan pembelajaran daring juga membuat para pengajar berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran yang awalnya sudah dipersiapkan oleh seorang pengajar, kemudian harus diubah ulang dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Mereka tidak sepenuhnya memiliki kompetensi melalui sistem kerja daring. Apalagi selama ini kesempatan mengupgrade kemampuan serta fasilitas dari negara masih kurang. Solusi yang bisa diberikan yaitu mau tidak mau, kita semua harus menyesuaikan diri dengan keadaan, memaksa diri untuk mempelajari teknologi terkini agar kehidupan dapat kembali berjalan seperti sedia kala. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, siswa maupun pengajar dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat kita dapat mengetahui media daring yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Belajar di rumah saat wabah pun tak perlu berkeluh kesah. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Semoga wabah kali ini membawa spirit kuat bagi generasi kita untuk kemajuan negara ke arah yang lebih cemerlang.